Terdapat berbagai macam indikator yang dapat kita lihat untuk membeli suatu saham. Apakah saham itu berpotensi untuk naik ke depannya, atau layakkah saham itu untuk kita investasikan? Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas salah satu indikator yang biasanya digunakan para investor. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis, karena nonton tanggung-tanggung atau setengah-setengah itu pastilah nggak nikmat. Ya teman-teman, jadi saya langsung saja munculkan layar bibit saya di samping sini ya teman-teman ya, udah muncul. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasannya, mari saya update dulu portofolio saya. Ini yang bikin orang penasaran kan biasanya kan ya. Oke, kalau untuk di pasar uang kita nggak perlu update, itu adalah kode referral, bener sekali. Jadi teman-teman yang belum ada aplikasi bibit bisa download di Play Store ataupun App Store, dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ya, R cashback, biar lu dapat 25.000 dan gua juga dapat 25.000 nih. Jadi reksadana pasar uang. Oke teman-teman, lanjut obligasi masih plus stabil di 3%-an. Lanjut lagi di reksadana saham BNI AMI DX30 plus 6%-an, agak turun sedikit ketimbang video kemarin ya teman-teman. Lanjut lagi yang lainnya itu reksadana campuran Sukor Invest Citra Dana Berimbang plus 3,68%. Masih plus hijau-hijau ya teman-teman, aman. Lanjut teman-teman, tadi kita ngomongin salah satu indikator yang mungkin bisa kita lihat. Langsung masuk ke saham teman-teman. Nah, kita langsung contohkan saja di salah satu saham ya teman-teman ya. Tapi ingat, saya nggak ada paksaan, anjuran atau rekomendasi dan sebagainya untuk membeli saham yang dijadikan contoh ini ya teman-teman ya. Langsung kita coba saja di Adaro ya teman-teman. Nah, ketika kita buka Adaro di aplikasi bibit ini, teman-teman langsung lihat di key stats-nya, dan yang paling pertama itu adalah P_E annualis ya teman-teman ya, atau biasa disebut PER ataupun PE rasio, PE rasio ya teman-teman ya, per. Apa itu yang per? Nah, ini simpelnya gini loh teman-teman. Rasio ini digunakan untuk menilai saham itu murah apa mahal. Nah, seperti itu. Jadi jangan ada anggapan saham 20.000 itu mahal. Ya, nggak ada seperti itu. Saham 500 itu pasti murah. Nah, nggak juga seperti itu. Jadi rasio ini membantu kita untuk menilai saham ini mahal atau murah berdasarkan dari laba dari perusahaan ini. Seperti itu teman-teman ya. Nangkap sampai sini? Mau saya contohkan soal makanan, gampang teman-teman. Misalnya kita beli nasi kuning teman-teman, 20.000 nasi kuningnya, wah mahal, sebelah cuma 10.000. Tapi nggak tahu tuh nasi kuningnya ada isi ayam 2 ya teman-teman ya, telurnya 3 ya teman-teman ya, ada lagi kacang, tempe, tahu, cuma 20.000 ya. Kalau udah tahu isinya, oh ini kenyang banget nih, murah. Coba sekali yang di 10.000, oh hanya nasi kuning biasa dan hanya telur orak-arik, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi bisa lihat, oh 20.000 belum tentu mahal dan 10.000 belum tentu murah. Begitulah yang ingin disampaikan oleh PE rasio atau PER ini teman-teman. Oke, jadi ini saja. Oh enggak, jadi kita akan ngebahasnya lebih dalam lagi, sedikit kita kupas. Jadi kenapa angka ini bisa muncul istilahnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau ngomongin soal angkanya kenapa bisa muncul, jadi kita harus tahu sedikit gimana cara ngitungnya. Tenang, matematika ini mudah teman-teman, jadi siapin juga kalkulator boleh, buku tulis boleh, sempoa juga boleh, atau perhatiin video ini juga boleh ya teman-teman ya. Oke, pertama untuk PE rasio tadi itu kan harus cari EPS nya dulu, earning per share-nya dulu. Earning per share itu kan didapatkan dari laba bersih dibagi jumlah lembar saham, benar nggak teman-teman? Oke, kita langsung saja lihat selengkapnya di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau lihat selengkapnya di sini, kita lihat di 2023 kuartal satunya itu adalah Adaro menghasilkan 6,8 miliar laba bersihnya. Kalau ditahunkan itu 27,44 miliar ya, 27 miliar lebih ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk jumlah saham yang beredar itu ada di sini 31,99 miliar. Nah, untuk cari earning per share-nya teman-teman langsung buka kalkulator saja. Jadi tadi 27440 ya. Kemudian dibagi 31.99. Sorry, jadi ketulis terus, lupa baginya. 27440 ya dibagi 31.99, maka setiap lembar sahamnya itu menghasilkan laba 857 ya. Kita sampai di sini dulu. Inilah earning per share-nya. Kalau sudah dapat earning per share-nya, apa yang harus kita lakukan? Gampang, kita tinggal bagi harga sahamnya dengan EPS, maka dapatlah PE rasio atau PER-nya.
Harga saham Adaro tadi berapa teman-teman? Saya lupa. Harga sahamnya 2790. Jadi kita langsung saja ini 858 ya, anggapan ya teman-teman ya. 2790 dibagi 8 di 58. Maka hasilnya adalah 3,25. Kita cocokkan teman-teman. Ya, benar. Pernya 3,25. Jadi gampang banget kan teman-teman cara ngitung pernya. Jadi setiap ada perubahan harga teman-teman bisa lihat pernya berapa. Seperti itu. Mudah banget kan ngitungnya. Jadi sudah selesai? Belum. Nah, setelah kita tahu gimana cara ngitung pernya, kita tahu pengertian pernya, lalu apa hubungannya dengan investasi? Teman-teman, balik lagi ke hitung-hitungan tadi ya teman-teman. Jadi setelah kita mendapatkan per ini teman-teman, beberapa teori mengatakan per ini bisa kita jadikan acuan untuk menilai suatu harga saham mahal atau murah seperti di awal video yang kita sebutkan tadi. Yung, berarti makin rendah itu makin murah ya itu saham. Benar sekali. Jadi ya teman-teman ya, ini dari beberapa teori yang telah saya kumpulkan selama berabad-abad. Enggak juga sih. Jadi per yang rendah itu bisa dikatakan saham itu murah atau under value teman-teman. Per yang tinggi bisa dikatakan harga itu sudah lumayan mahal atau tinggi. Nah teman-teman, tapi di sini belum selesai. Kenapa teman-teman? Nah gini teman-teman, berdasarkan hasil dari pengalaman saya yang sedikit mengeriset teman-teman, PE rasio ini setelah kita dapatkan angkanya, dia rendah atau tingginya itu kan kita nggak ada standar. Ada yang bilang carilah PE rasio di antara 7 sampai 15. Ada yang bilang carilah 20 sampai 25. Jadi nggak ada standar PE rasio tuh dikatakan rendah di satu saham itu berapa, dikatakan tinggi di satu saham itu berapa. Jadi nggak ada istilahnya suatu hukum atau angka pasti ya. Untuk naik kelas matematika harus 7 ya. Jika di bawah 7 nggak naik kelas. Nggak berlaku bagi PE rasio atau PER ini. Jadi teman-teman, rendah PE-nya sangat kecil. Belum tentu harga itu under value juga ya. Bisa juga dikatakan kalau kata istilah pasarnya saham murahan ya teman-teman ya. Ingat, jadi ada sisi plus minusnya. Rendah bisa dikatakan under value, rendah juga bisa dikatakan sahamnya kurang menarik karena saham murahan ya teman-teman ya, tanda kutip. PE rasio yang tinggi bisa dikatakan harga saham itu udah mahal, tapi dalam tanda kutip juga bisa dikatakan para investor mengharapkan si perusahaan bakal mencatatkan laba yang lebih tinggi lagi. Nangkep nggak sampai sini teman-teman? Karena kan kalau PE-nya tinggi otomatis kan labanya kan agak lebih turun ya. Jadi kalau investor yakin akan perkembangan perusahaannya, dia kan beli itu saham, harganya otomatis naik. Ingat kalau harganya kan tadi pembilang, sedangkan untuk segala macam labanya kan penyebut. Semakin tinggi pembilang otomatis PE rasionya bakal makin tinggi. Benar kan? Jadi ada harapan investor untuk kedepannya ini saham bakal bagus lagi. Mungkin dari prospek global ekonominya dan sebagainya. Ya teman-teman ya, contohnya seperti itu. Nah jadi lantas bagaimana kalau agak bingung seperti itu ya, yang tinggi salah, rendah salah. Jadi mau apa sih ini PE rasio? Ini loh yang dia paling atas ada di aplikasi bibit di saham. Apakah nggak guna? Cuman kasih angka gitu aja. Oke teman-teman, jadi saya rangkum dulu. Tadi kita sudah tahu bagaimana apa itu arti pengertian PE rasio ya. Saya harap teman-teman juga udah nangkep. Cara ngitungnya gampang banget. Kita bisa update sendiri setiap kali. Jadi kita lihat, oh harganya segini, PE rasionya segini dan sebagainya. Dan kemudian kita juga nangkep bahwa PE rasio tinggi dan rendah itu ada efeknya masing-masing. Nggak selamanya plus, nggak selamanya minus. Oke teman-teman, lanjut lagi. Jadi apa yang kita lakukan? Nah pertama teman-teman, beberapa tips yang saya temukan dari berbagai sumber teman-teman. Nah teman-teman, biasanya teman-teman perlu dicatat ini yang paling utama. Kalau PE rasionya minus, itu udah pasti perusahaannya merugi. Kalau saya pribadi saya hindari. Nah, kalau dikatakan nih, ini ada perusahaan, kamu mau invest nggak? Iya, perusahaannya untung atau rugi? Rugi tiap bulan ya. Udah 1 tahun kita win streak rugi terus.
Kan jadi tanda tanya ya. Jadi PE rasio yang minus itu dikatakan perusahaan sedang merugi. Saya pribadi ya, tapi bebas ya teman-teman ya, akan menjauhi perusahaan-perusahaan seperti itu. Yang kemudian yang kedua, apabila kita udah dapat angka PE rasionya, coba kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Contoh tadi kan Adaro, itu pertambangan ya. Teman-teman coba ngambil beberapa saham yang di sektor pertambangan juga. Teman-teman bandingin PE rasionya. Coba cari rata-rata PE rasio dari bidang usaha pertambangan itu berapa. Kemudian kita lihat apakah sesuai atau lebih tinggi, lebih rendah. Biasanya di situ juga bisa dijadikan acuan, ya teman-teman ya. Ibarat kata nih, dalam satu kelas nilai rata-rata matematika adalah 6. Contoh ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh anak itu nilainya di bawah 6, berarti dia agak kurang ya. Agak kurang maksudnya tuh dia kurang bisa matematika mungkin. Tapi agak kurang ini mungkin setelah dia tahu dia kurang di bawah rata-rata, dia akan belajar lebih giat, dia akan lebih fokus, sehingga kedepannya nilainya bisa makin tinggi. Begitu juga dengan PE rasio ya teman-teman ya. Jadi kalau udah dapat rata-rata, kita bisa lihat, oh harga saham ini di bawah PE rasio rata-rata di sektor usahanya. Apakah kedepannya dia akan naik? Nah, atau malahan dia turun. Nah itu kan dari case tadi, siswa yang matematikanya di bawah standar itu kan bisa ada dua pilihan. Dia terpuruk, depresi, dan gak mau terus belajar matematika karena ngerasa dia bukan di bidangnya, atau dia merasa terpicu dan termotivasi bahwa standarnya di bawah rata-rata dan dia akan lebih fokus belajar. Seperti itu ya teman-teman ya. Balik lagi ke PE rasio yang rendah saya sudah contohkan. Nah balik lagi, kalau misalnya kita dapat rata-rata dan sudah agak tinggi PE rasionya, wah tinggi banget dibandingkan rata-rata per sektor usahanya. Jadi bagaimana ini? Balik lagi ke kasus yang matematika tadi. Ada satu siswa yang tadi kan rata-ratanya 6,5, dia dapat 9 nih ya teman-teman ya. Terdapat 2 orang ya. Kalau tadi yang rendah kan ada 2 kan, tinggi juga demikian. Dia merasa, wah saya sudah jago, saya nggak perlu belajar matematika lagi. Next ulangan saya bakal dapat tinggi. Akibatnya apa? Bisa saja dia menurun karena over PD, ngerasa dia paling jago. Ya, bisa dia turun. Tapi balik lagi, ada tipikal orang yang kedua. Ketika tahu nilainya sudah tinggi, dia ingin mempertahankan karena dia belum mencapai titik sempurna yaitu 10. Dia bahkan belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan angka yang itu. Ingin mempertahankan posisinya yang sebagai yang terbaik. Nah, jadi ada 2 sisi. Balik lagi ke PE rasio teman-teman. Sudah dapat yang tinggi, apakah ini harganya sudah kemahalan? Seperti anak yang sok pintar tadi ya. Dia udah kemahalan, jadi bahaya nih kita invest, jangan-jangan dia turun. Nah, nangkap sampai sini kan? Atau ini harganya memang dipercaya oleh investor laba ke depannya bakal tinggi. Ya. Katakanlah, oh sektor ini contoh kesehatan, pandemi ini bakal labanya bakal tinggi. Harga segini belum tinggi, saya invest lagi karena laba kedepannya bakal lebih tinggi daripada quarter ini. Seperti itu teman-teman mengenai asal muasal manfaat dan tips trik PE rasio atau PER. Nah teman-teman, jadi itu merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan para investor untuk menilai suatu saham apakah mahal atau murah. Tapi ingat teman-teman, PER atau PE rasio ini bukan satu-satunya yang digunakan. Kebetulan dia ada yang paling atas di baris di bibit saham, makanya saya bawakan dan saya bahas di video kali ini. Nah teman-teman, sebagai investor mungkin teman-teman melihat rasio-rasio lainnya, coba sharing di komentar. Dan teman-teman, apakah setuju bahwa PE rasio merupakan salah satu indikator penting dalam menilai harga saham itu murah atau mahal? Seperti itu teman-teman. Dan tidak terasa kita sudah ngebahas PE rasio ini. Saya harap video ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan like-nya dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar tahu, oh ini loh cara menilai saham murah atau mahalnya. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin nonton video mengenai saya nge-review salah satu aplikasi yang agak serem, teman-teman boleh nonton video di sini ya. Dan apabila teman-teman penasaran dengan video-video saya berikutnya, silahkan subscribe saya di sini dan nantikan video-video saya berikutnya.